Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Yogi Pratama dengan NPM 2115061032 dari kelas PSTC. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal tentang sistem pengelolaan data pelanggan RT/RW.net berbasis website. Jadi sistem pengelolaan data pelanggan RT/RW.net ini digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan RT/RW.net secara online melalui website, serta juga dapat menjadi reminder untuk mengingatkan waktu pembayaran tagihan. Oke, lalu di sini pada jurnal ini metode pengumpulan datanya itu dilakukan melalui 3 cara. Itu pertama ada studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari topik-topik terkait yang relevan dengan sistem yang akan dibuat dari sumber-sumber seperti buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua terdapat metode wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung pada pihak terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dan yang ketiga ada studi literatur, yang mana mencari informasi dari berbagai sumber seperti dari internet, artikel, dan lain sebagainya. Dan kita lanjut ke metode pengembangan sistem. Jadi metode pengembangan sistem yang digunakan di sini adalah menggunakan metode Agile, di mana metode Agile ini adalah metode pengembangan sistem yang sifatnya berulang. Oke, di sini terdapat definisi-definisi. Nah, kita lanjut ke analisa kebutuhan. Nah, di sini terdapat gambaran dari prosedurnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah melakukan wawancara dan studi literatur, lalu melakukan pengumpulan data, baru kita masuk ke dalam metode pengembangan sistem menggunakan metode Agile. Nah, di dalam sistem ini terdapat dua hak akses, yaitu terdapat admin dan juga customer. Dan untuk backend sistemnya di sini admin itu dapat mengakses fitur home, harga, cek tagihan, histori pembayaran, tentang kami, login, dashboard, manajemen paket, tambah paket, manajemen request order, manajemen customer, dan juga manajemen transaksi. Nah, sedangkan untuk customer sendiri hanya bisa mengakses fitur home, harga, cek tagihan, histori pembayaran, tentang kami, dan juga login. Dan untuk front end-nya sendiri di sini terdapat beberapa halaman, yaitu ada halaman home, halaman harga, halaman cek tagihan, halaman histori pembayaran, halaman tentang kami, dan juga halaman login. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perancangan sistemnya. Yang pertama ada use case diagram. Oke, di sini pertama ada use case diagram dari aktor admin. Jadi pada aktor admin di sini, untuk semua use case itu memerlukan login terlebih dahulu untuk mengakses use case ini. Oke, jadi yang use case pertama di sini admin dapat melihat dashboard, lalu dapat melakukan manajemen paket. Dan di dalam manajemen paket ini admin dapat melakukan tambah paket, ubah paket, dan juga hapus paket. Dan selanjutnya di sini terdapat use case manajemen request order, yang di dalamnya admin dapat juga melakukan dapat melihat detail order, melakukan approve order, lalu juga dapat melakukan hapus order. Lalu di sini selanjutnya ada use case manajemen customer, yang di dalamnya admin dapat melihat detail customer, dapat mengedit customer, dan juga menghapus customer. Oke, selanjutnya di sini ada use case manajemen transaksi, yang mana di dalamnya admin dapat melakukan ubah status pembayaran, visit URL transaksi, buat URL transaksi, hapus URL transaksi, dan juga ubah tanggal pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam use case untuk customer. Jadi yang pertama di sini terdapat use case buka beranda, lalu ada lihat harga, yang di dalam lihat harga ini terdapat user dapat memilih paket, tetapi untuk memilih paket harus melakukan daftar terlebih dahulu. Lalu terdapat use case cek tagihan, yang mana di dalamnya terdapat use case bayar tagihan dan juga histori pembayaran yang dapat diakses dari cek tagihan ini. Dan yang terakhir di sini customer dapat melihat tentang kami. Oke, selanjutnya di sini terdapat kelas diagram yang terdapat 7 kelas di sini. Yang pertama kita mulai dari kelas admin. Di kelas admin di sini terdapat beberapa atribut, yang mana ada nama, email, user ID, dan password dengan tipe data string, dan juga dengan akses private. Lalu terdapat metode, yaitu update data, verify login, dan juga logout.
dengan akses yang dapat diakses secara publik. Selanjutnya di sini ada kelas paket dengan atribut, yaitu ada ID dengan tipe data big integer, lalu ada nama dengan tipe data string, harga dengan tipe data integer, dan deskripsi dengan tipe data string. Lalu di sini terdapat metode, yaitu get nama dengan tipe data string, get harga dengan tipe data integer, get deskripsi dengan tipe data string, dan juga terdapat set paket dengan parameter data paket. Di mana metode ini dapat diakses secara publik, dan untuk atributnya tadi hanya dapat diakses secara private. Dan juga selanjutnya ada kelas request order, yang mana terdapat atribut nomor order dengan tipe data varchar, lalu ada product ID dengan tipe data big integer, lalu ada status dengan tipe data boolean, dan ada create add dengan tipe data timestamp, yang mana atribut ini hanya dapat diakses secara private. Dan untuk metode dari request order ini ada approve dengan tipe data boolean, dan juga ada generate nomor order yang dapat diakses secara publik. Dan request order ini memiliki uh, relasi dengan customer, yaitu composition. Dan di dalam kelas customer di sini terdapat atribut, yaitu nama, email, nomor HP, dan alamat dengan tipe data string. Dan untuk metodenya itu dapat melakukan cek tagihan. Dan dari customer ini memiliki relasi dengan cek tagihan dengan tipe data composition dengan beberapa atribut di sini, yaitu pertama terdapat nomor order dengan tipe data varchar, nomor HP dengan tipe data varchar, nama dan alamat dengan tipe data string, product ID dengan tipe data big integer, nomor HP dengan tipe data string, harga dengan tipe data integer, tanggal pembayaran dengan tipe data date, lalu ada status dengan tipe data boolean. Dan untuk metodenya di sini terdapat get nomor order, get nomor HP, dan juga view data. Ya, selanjutnya dari customer ini memiliki relasi dengan kelas transaksi, yaitu relasi composition, yang mana terdapat atribut, yaitu jumlah dengan tipe data integer, tanggal pembayaran dengan tipe data date, lalu ada status dengan tipe data boolean, dan juga ada link payment dengan tipe data string. Lalu untuk metodenya terdapat generate tanggal pembayaran, get link payment, lalu juga terdapat set transaksi. Lalu dari transaksi ini punya relasi composition dengan history, yang mana dalam history ini terdapat atribut ID transaksi dengan tipe data varchar, create add dengan tipe data timestamp, dan juga status dengan tipe data boolean. Dan untuk metodenya ada view history. Oke, jadi kita lanjut ke implementasinya. Di sini untuk pengembangannya itu dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan framework Laravel 8, dan juga menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk membuat tampilan sistem yang interaktif. Dan untuk server yang digunakan itu menggunakan server lokal SAMPP, dan juga software Visual Studio Code untuk sebagai text editornya. Dan untuk database-nya sendiri menggunakan MySQL. Kita lanjut ke entity relation diagram dari sistem RTO ini. Oke, jadi dalam entity relation diagram ini terdapat 3 entity, yaitu transaction, order, dan paket. Kita mulai dari entity transaction. Di sini terdapat primary key, yaitu nomor order, lalu ada atribut status dan tanggal pembayaran, dan nomor transaksi. Dan transaksi ini memiliki relasi many to one kepada entity order. Dan di dalam order di sini terdapat primary key, yaitu email, nama, lalu ada foreign key product ID dari paket, lalu ada nomor order, dan di sini juga primary key, yang mana berarti dalam desain diagram entity relation diagram ini memiliki kesalahan ya dalam jurnal ini, yang mana seharusnya primary key itu hanya terdapat satu primary key dalam satu entitas. Lalu terdapat atribut tanggal pembayaran, approve, status ID. Ini status ID yang oke. Jadi yang tadi nomor order itu merupakan primary key foreign key dari entity transaction. Dan untuk status ID ini merupakan primary key lagi, yang mana seharusnya
tidak boleh ada lebih dari satu primary key dalam satu entitas. Oke, selanjutnya ada URL payment, ada alamat dan juga HP. Dan untuk entity order memiliki relasi one to one dengan paket. Dan dalam paket ini terdapat primary key yaitu product ID, lalu ada atribut nama, deskripsi, dan juga harga. Dari sini terdapat tabel dari entity relation diagram yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dan selanjutnya di sini terdapat desain interface dari sistem pengelolaan data pelanggan RT RWNet. Di sini terdapat tampilan awal, halaman harga, lalu halaman pendaftaran, halaman pendaftaran berhasil, cek tagihan, histori pembayaran, halaman tentang kami, ada halaman login, halaman dashboard untuk admin, lalu ada halaman manajemen paket untuk admin, lalu ada halaman request order untuk admin, ada halaman manajemen customer untuk admin, lalu ada antarmuka halaman manajemen transaksi untuk admin. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja pembahasan jurnal tentang sistem pengelolaan pelanggan RT RW.net yang dapat saya sampaikan kali ini. Sekian dari saya dan terima kasih.